Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Alhamdulillah. Bang Yul, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ustaz gimana? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, baik. Ini Aman subhanallah sehat? nih, Hah? aman, aman, aman. Aman. Alhamdulillah nih kita udah tersendat beberapa hari yang lalu. Kita bisa silaturahmi melalui dunia maya ini. Iya, iya nih. Ya, Ada, ya, ya, ya. beberapa faktor ya, kesibukan Iya. kita masing-masing. Jadi tidak Iya. ada salahnya kita Mm-mm. selalu berbagi tentang masalah ilmu agama di mana dan kapanpun waktu kesempatannya. Maka Mm. sebenarnya menyiarkan agama itu hukumnya kan wajib, menyampaikan itu hukumnya wajib. Jadi Amin. mudah-mudahan nih pagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, perlindungan dan juga panjang umur serta sehat selalu. Amin. Amin, 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 amin. Oke, Ustaz. Kita mulai aja nih. Ya, Kemarin kan sempat kita bahas tentang permulaan tentang sholat. Nah, hari ini kita bahas lagi terusannya gimana. Betul nggak? oh ya, Terusannya. boleh, boleh, boleh. Pada intinya, subhanallah nih, kita sebelumnya akan menyampaikan dulu awalan dulu, Ya. yaitu kita sapa-sapa dulu untuk teman-teman kita yang ada di seluruh dunia mungkin, atau Amin. minimal kita seluruh Indonesia dulu dah ya. Iya, Untuk iya, iya. jemaah saya yang ada di Transmart Carrefour, baik yang di Taman Mini, Cempaka Mas, Jakarta, terus juga di Cempaka Putih, dan untuk jemaah saya juga, untuk saudara-saudara juga yang ada di Jakarta, yang ada di Sentro, dan juga yang ada di Giant Bogor, Botani Town Square, dan juga yang ada di kampus Pakuan, Bogor. Subhanallah. Kita doakan khusus bagi mereka semuanya, umumnya Amin. bagi jami'il muslimin dan muslimat, mudah-mudahan satu, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi rezekinya dan keluarganya, dan juga Allah senantiasa melindunginya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan alam, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala nimatillah. Kita panjatkan semua puji itu udah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang perlu kita simak pada pagi ini, masih meneruskan pembelajaran tentang masalah itu sholat. Walaupun kita sebenarnya berencana ini pagi kita akan bermuhasabah diri. Artinya berbicara tentang akhlak. Di mana akhlak kita terhadap hablum minallah, antara kita dengan Allah, artinya seorang makhluk dengan khalik, ada beberapa yang kita perlu tahu. Kenapa? Karena kita punya satu kebutuhan kepada Allah, tetapi Allah tidak butuh kita sebenarnya. Kita yang butuh sama Allah. Nah, ini yang kita perlu kaji sebenarnya ini pagi, cuman ada kaitannya juga dengan sholat. Seorang ulama ahli tasyawuf, Bang Jul, seorang ulama ahli tasyawuf, namanya Ibrahim Al-Adham. Di Ibrahim Al-Adham ini, dia seorang ulama sufi. Artinya orang yang benar-benar adalah seorang ulama yang benar-benar menjaga semua kedisiplinan hidup. Menjelaskan bahwa sesungguhnya kebutuhan seorang manusia, artinya seorang makhluk terhadap Allah, dalam masalah ini kita berdoa kepada Allah. Dalam masalah ini adalah berdoa kita kepada Allah. Yang terkadang doa kita itu nggak diijabah, artinya bukan nggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya bukan kesalahan Allah kepada kita, tetapi ada kesalahan kita kepada Allah. Yep. Di antaranya kata ulama Ibrahim Al-Adham, yang menyebabkan doa kita tidak diijabah dan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada 10 macam. Yang menyebabkan doa kita tidak
kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata mah proposal baru diterima doang, di ACC-nya enggak. Ya. Yang pertama, kata Ibrahim Al-Adham menjelaskan bahwa kamu tahu Allah, tapi tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita tahu di KTP agamanya Islam, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah, tapi kita nggak beribadah kepada Allah. Kita lalai dengan sholat, kita lalai dengan mencari ilmunya sholat, kita seolah mengabaikan semua perintah Allah. Maka jangan harap doa kita tidak diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini tentang ilmu sholat, jangan sampai ada kita sholat cuma gerakannya doang. Sholat cuma gerakannya doang. Kenapa kita harus perlu tahu ilmunya sholat? Kenapa kita harus tahu melaksanakan sholat? Karena salah satu kunci doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ibadah sholat itu sendiri kepada Allah. Betul, Ustaz, betul. Ini, itu kan Mas, mohon maaf, ini sholat, di dalam sholat ini kan mengandung doa-doa yang amat sangat luar biasa. Setuju. Kita mau minta apa? Itu ada di dalam bacaan sholat semua. Kita mau minta apa aja sama Allah. Ada, cuman yang jadi masalah. Kenapa? Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, tapi doa kita kok nggak dikabul oleh Allah. Nah ini mungkin kita berintrospeksi, bermuhasabah terhadap diri kita. Ada apa diri kita dengan Allah? Ya, karena Allah nggak butuh kita, kita yang butuh sama Allah. Makanya kita harus jaga ibadah kita, sholat kita. Bahkan ada seorang, ada kata-kata yang indah. Jika kamu pengen diperbaiki hidup, perbaikilah sholat kamu. Ini maknanya besar. Artinya bahwa yang namanya jangan melalaikan sholat. Jangan melalaikan sholat. Hati-hati dengan sholat. Kenapa hati-hati dengan sholat? Karena waktunya sholat itu ada macam-macam. Duhur itu nggak cuma duhur. Ada dalam waktu duhur itu ada yang namanya waktul fadilah. Ada lagi waktul hikmah. Ada lagi zawalul karahah. Ada lagi waktul hurum. Ada lagi waktul makruh. Nah kita mau ambil waktu yang mana ketika Allah mengijabah dan mengkabul doa kita? Yaitu ketika kita waktunya tepat saat waktu duhur tiba, maka kita melaksanakan langsung sholat. Maka itu salah satunya adalah kata ulama, ketika kita memohon kepada Allah, Allah akan mengijabah dan mengkabul doa kita. Jangan mengentar-entar, entar baru duhur, entar baru ya kan, entar nanggung capek Nah, kita kan banyak luhlahnya sama Allah kan gitu. Padahal di dalam kitab fikih itu dijelaskan waktu fadilah itu waktu di mana Allah ketika kita memohon kepada Allah, Allah akan mendengar dan mengkabul doa kita. Allah mendengar dan akan mengabul serta menerima ibadah kita. Nah, orang kita rugi saat kita mau dapat keutamaan dari Allah, kita lalaikan. Makanya jelas, saking sayangnya Allah terhadap hambanya, kalau kita lalai dalam sholat aja, Allah udah kasih tahu tuh. Wailul lil musallin. Ya kan? Bahwa neraka itu kan buat orang-orang yang sholat. Allah saking sayangnya ngasih tahu dulu. Ente jangan lalai. Kalau ente lalai, aku lalai, kata Allah sama kau. Nah ini, ada yang namanya waktul fadilah. Kemudian lagi, kata Ibrahim Al-Adham, di dalam keterangannya dijelaskan, bahwa yang menyebabkan doa kita kenapa tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala selain kita lalai beribadah kepada Allah, kita yang kedua nih, kita suka baca Al-Qur'an. Kita suka tuh baca Al-Qur'an. Cuman kita dibaca doang tanpa kita bertadabbur, bertafakur isi dari bacaan yang kita baca. Jadi cuman baca doang, artinya nggak dibaca, kemudian tidak diamalkan. Jadi Al-Quran cuma hanya sebagai bacaan, tapi tidak diamalkan. Contoh kecil, misalkan di dalam Al-Quran kita diperintahkan, yang tadi kembali lagi,
Aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Tapi kita lalai dengan, tapi Al-Quran suka dibaca, tapi sholatnya enggak dikerjain. Nah ini bahaya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, setelah membaca kita mengamalkannya. Insya Allah ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengabul doa kita. Amin, amin. Yang ketiga ini yang kadang kita sadar nggak sadar. Cuman memang yang namanya faktornya manusia, godaannya banyak. Padahal ini yang menyebabkan doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu yang namanya iblis, setan, itu kan musuh kita. Betul apa tidak? Betul. Iblis, setan itu musuh kita. Tapi tiap hari yang kita ikutin adalah, mohon maaf, kebanyakan adalah bisikan iblis dan bisikan setan. Yeah. Orang yang duduk jabatannya, ketika ada bisikan dari iblis, udah lo palsuin tuh tanda tangan. Nah, masuk. Wah iya nih, lumayan nih. Akhirnya terjadilah yang namanya korupsi. Padahal suatu waktu dia akan butuh sama Allah. Ketika dia butuh sama Allah, jangan salahkan Allah ketika Allah tidak mengijabah dan tidak mengkabul doanya. Lantaran apa? Kita mengikuti bukan perintah Allah, tetapi mengikuti perintah iblis. Hati-hati. Pembelajaran kita pada minggu season yang lalu dalam konten-konten sebelumnya kan kita ngebahas masalah tentang setan itu kan ibarat kata kayak, mohon maaf, ada setan harian kan, ada setan mingguan, saya bilang ada setan bulanan, ada setan tahunan, gitu kan? Iya. Kan? Kata Bang Jul, setan lu kan gitu, ujung-ujungnya setan lu lagi kan? Nah, itu kan? Nah, itu dia. Ya kan? Nah, ini dia. Kemudian lagi, salah ulama mengatakan, Ibrahim Al-Adham itu mengatakan, yang ketiga, yang keempat, kita cinta sama Rasul. Kita ngomong, oh, cinta sama Rasul. Saya cinta. Siapa Nabi kamu? Muhammad SAW. Siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi terakhir, kekasih Allah. Tapi kita kadang melalaikan sunnahnya. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dicontohkan oleh Rasul, kita nggak mau mengerjakannya. Kata Rasulullah SAW, contoh kecil aja, contoh kecil. Perlihatkan akhlak muliamu di depan keluargamu. Kadang-kadang kita sama keluarga kagak akur. Kadang-kadang kita berselisih pendapat. Kadang-kadang kita punya ego tersendiri. Kadang-kadang kita nggak padahal Rasul itu tidak saking sayang sama umatnya, dia perlihatkan contoh-contoh yang mulia dulu dalam rumah tangganya. Rasul itu seorang kepala rumah tangga, seorang karyawan, karena Rasul itu seorang karyawan. Bagaimana dulu ketika sebelum menikah dengan Siti Khadijah? Beliau adalah karyawannya Siti Khadijah. Tetapi dia perlihatkan bagaimana dia ini, rasa tanggung jawabnya sebagai karyawan. Dia perlihatkan dia itu semua. Loyalitasnya luar biasa. Sehingga saking loyalitasnya yang sangat luar biasa terhadap, sebagai karyawan terhadap perusahaan yang dia bekerja, yang punya perusahaan aja sampai jatuh cinta. Artinya Siti Khadijah sampai jatuh cinta kepada baginda Rasul. Jadi Rasul itu sebagai karyawan juga. Subhanallah, ini contoh bagi umatnya. Kita Nabi Muhammad SAW, jika kita pengen doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dicontohkan oleh Rasul, ikutin. Tetapi apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul, itu kita jangan ngikutin. Kenapa? Rasul itu kan punya 4 sifat. Contoh 4 sifat Rasul itu. 1, sidik, amanah, patonah, dan tabligh. 4 sifat ini kita contoh. 4 sifat Rasul. Sidik. Rasul itu nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Sekalipun dustanya, mohon maaf, selakin bohongnya bohong bener. Kalau kita bohong dusta. Bayangin, kalau kita bohongnya bohong dusta. Kalau Rasul bohongnya bohong bener. Kenapa katanya Ustadz? Bohongnya Rasul bohong bener. Ini ada hikayatnya Mbak Jol. Dulu di zaman Rasul itu ada seorang nenek-nenek menghadap kepada baginda Rasul. Kata nenek-nenek, ya Rasulullah, aku ini
dari mulai kecil sampai akil balik sampai setua begini belum pernah maksiat kepada Allah. Aku selalu taat terhadap perintah Allah dan perintah engkau. Yang aku tanyakan, apakah di surga ada nenek-nenek seperti aku yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Bayangin, ini si nenek nanya sama Rasul. Ini Rasul bohong tapi bohong benar. Apa jawab Rasulullah SAW? Nek, mohon maaf, di surga nggak ada nenek-nenek. Ya, betul. Rasul belum selesai menjelaskan, si nenek nangis. Kenapa? Kecewa dia. Buat apa saya ibadah dari muda sampai tua begini kalau di surga nggak ada nenek-nenek? Dia nangis dia. Dia nangis saking menurut satu hikayat. Ini nangisnya si nenek ini beberapa padang pasir dia bukan artinya saking dia sedihnya, saking dia kecewanya bahwa dia ibadah dari muda sampai tua tidak ada di surga. Lantaran dia yang tua itu nggak ada di surga gitu. Yeah. Ini dia nangis sampai satu hari. Ketika dia nangis yang berlebihan itu, maka ketemulah dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Rasul bertanya, ya nenek-nenek, kenapa ente nangis begitu luar biasa? Kata si nenek, aku kecewa sama Rasul. Kecewa apa? Aku ini kan orang yang nggak pernah maksiat sama Allah dari sejak kecil sampai tua begini. Ibadah terus sama Allah, taat terus sama perintahnya Rasul. Tapi kenapa di surga aku nggak ada? Wah, sahabat ini kaget. Apa benar nih ucapannya nenek? Ini kata siapa? Kata Rasul. Sahabat langsung dia menghadap kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, mohon maaf, saya tadi di jalan ketemu nenek-nenek. Dia nangis tersendu-sendu, dia nangis luar biasa, dia dia bercerita bahwa dia sangat kecewa sama engkau. Lantaran katanya nenek-nenek nggak ada di surga. Padahal dia itu tukang beribadah dari mulai dia kecil sampai akil balik sampai dia tua. Dia nggak pernah maksiat sama Allah, taat sama Allah dan engkau. Kenapa engkau katakan bahwa tidak ada di surga nenek-nenek? Baginda Rasulullah SAW pun tersenyum dengan manis. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga tidak ada nenek-nenek, tidak ada yang tua, tidak ada yang tua bangka. Semuanya kembali seperti dia muda semula. Artinya, si nenek-nenek walaupun dia beribadah dari sejak kecil sampai tua, ketika Allah takdirkan masuk surga, maka dia kembali lagi muda. Maka sahabat Rasulullah SAW begitu dapat penjelasan yang sangat luar biasa dari baginda Rasul, kemudian dia mengejar kembali lagi menghampiri si nenek-nenek, kemudian dia ceritakan, maka si nenek-nenek ini pun tersenyum manis dan menghadap kepada baginda Rasulullah SAW. Ini kan satu gambaran di mana kita semuanya apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ikutin semuanya. Kenapa? Karena kita ini itu akan kembali dalam kondisi kita muda lagi nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu kunci di dunia ini yang akan diijabah dan dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam yusanni bisunnati falaisa minni, kata Rasul. Bahkan Rasul mengancam, jika engkau tidak melaksanakan sunnahku, maka engkau bukan termasuk golongan umat. Bayangin. Makanya kita jangan coba-coba kita menentang sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, banyak hal yang baik. Siddiq, Rasul itu kan punya sifat siddiq, amanah, terpercaya Rasul. Rasul itu amanah, orang yang suka pegang amanah, percaya, dipercaya Rasul. Saking dipercayanya, masya Allah. Ini Rasul ini ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang untuk memegang satu amanah itu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat teguh dengan amanah. Nah, kita sebagai umatnya, kalau kita pengen diaku sebagai umat Rasul dan doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Ibrahim dan Adham, maka kita harus mencontoh sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita harus punya sifat amanah. Yep, betul, Ustaz. Kemudian fatona ini apa?
Rasul itu cerdas. Artinya Rasul ini EQ-nya luar biasa. Artinya berpola pikiran positif. Contoh bagi kita umatnya Rasulullah SAW, kita tidak boleh artinya berhenti untuk berpikir. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Kita jangan dulu mikirkan Allah. Allah itu gimana bentuknya, Allah ini gimana. Kita pikirkan dulu bagaimana dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba Bang Jul, kita lari ke mall, kita lari ke pasar. Orang tuh macem-macem, tapi namanya manusia, tapi sidik jarinya beda. Yep, betul. Coba kita pikirkan, itu kuasanya Allah, itu hebatnya Allah. Ciptain manusia, namanya manusia, tapi beda-beda. Oke lah, jenisnya laki-laki, tapi aneh. Laki-laki iya sih, cuman dia, Masya Allah, bisnya beda, matanya beda. Oke lah, kalau bin mungkin ada sama, binnya ada yang sama, namanya ada yang sama, tapi sidik jarinya beda, mukanya beda. Harinya lahir beda. Bukan lagi ribuan, miliaran, bahkan triliunan. Masya Allah, ini kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru, coba kita pikirkan. Pikirkan bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita wajib berpikir, berpola positif, berpikiran maju ke depan. Kemudian kita ambil contoh lagi, nyamuk. Nyamuk itu adalah makhluk yang kecil. Mungkin di dalam makhluk yang namanya nyamuk itu ada hati, ada ampela, ada usus, tapi dia hidup. Kehebatannya Allah menciptakan yang namanya nyamuk. Kita berpikir, bahkan sekarang udah kebuka, kepikir lagi sama, mohon maaf, sama manusia. Walaupun itu nyamuk membawa musibah, tetapi sesungguhnya dia membawa manfaat dan membawa berkah. Tidak sedikit orang gara-gara nyamuk hidupnya jadi mewah, turun dari Mercy, turun dari motor, turun punya kendaraan yang mewah, kemudian lagi punya perumahan. Kenapa? Terjadilah, mohon maaf, membuka perusahaan obat nyamuk. Walaupun obat nyamuk itu membawa madarat, tetapi membawa manfaat, membawa keberkahan. Ini, Masya Allah, kita bertafakur. Kemudian, sifat Rasul, selain sidik, amanah, patuh, tablik, sampaikan kita. Ya, kita contoh kecil. Seperti begini, kita sampaikan, kulul haqqu walau kana murran, kita sampaikan hak, walaupun hak itu yang pahit. Artinya, ketika Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita hal yang positif, akhlak yang mulia, sampaikan. Tentang ilmu agama, sampaikan. Walaupun kita menyampaikan cuma satu ayat. Kenapa? Karena ini adalah sifat Rasulullah SAW yang wajib dimiliki bagi kita umatnya. Sejak doa kita di dunia pengen diijabah dan kabul, kemudian pengen dihapus sebagai umatnya Rasulullah SAW. Baru berapa tuh Bang Jol? Baru berapa tuh? Nyantai, baru 4 ya? Kemudian kata Ibrahim al-Adham, yang menyebabkan doa kita tidak diijabah dan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya, kita ini kalau ditanya deh, kita jujur aja Bang Jul, kita tanya, siapa aja orang ditanya, lo ente mau masuk surga, ente mau jadi ahli surga apa enggak? Jangan masuk surga Bang Jul, jangan mau. Kalau masuk surga jangan mau. Kalau masuk surga jangan mau. Tapi kita pengen jadi ahli surga. Iya, betul. Kalau masuk surga kita namuk. Yang namanya namuk pasti balik lagi, pasti keluar lagi. Tapi kalau ahli rumah, yang punya rumah. Nah, kalau kita ahli surga, berarti orang yang masuk surga, yang jadi ahli surga, keluarga surga. Ini hati-hati nih. Kita kadang-kadang, saya pengen masuk surga. Kalau saya nggak mau tuh masuk surga, pengen jadi ahli surga saya. Nah, ini kata Ibrahim al-Adham, yang menyebabkan kita, doa kita tidak diijabah dan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, kamu ingin masuk ahli surga. Tetapi tiap hari yang kita jalani justru adalah jalan menuju neraka. Jadi ibarat kata lisan sama perbuatan beda banget. Lisan sama perbuatan beda banget. Nah ini, ketika kita berdoa kepada Allah, jangan salahkan Allah. Doa kita tidak diijabah dan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran hati kita bertolak belakang dengan lisan kita. Amaliyah kita bertolak belakang dengan perkataan kita. Jadi kalau kata kita A, hati kita harus A. Ketika lisan kita B, hati kita harus B. Jangan sampai A lisan kita, B sementara hati kita tidak B, melainkan C. Ini yang, mohon maaf, ini yang menyebabkan salah satu doa kita tidak dijabah dan kemudian yang keenam, yang menyebabkan doa kita tidak
diterima dan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu neraka. Kita nggak mau. Orang tanya, ente mau masuk surga, mau neraka? Mau masuk surga, gua nggak mau masuk neraka. Orang nggak mau semua ditanya. Mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang muslim, mau non muslim. Ketika ditanya mau laki-laki, mau perempuan, saya nggak mau masuk neraka. Padahal neraka belum kelihatan, tapi orang pada nggak mau masuk neraka. Kenapa? Ceritanya neraka itu begini, nggak mau saya masuk neraka. Tapi aneh, kelakuan kita tiap hari adalah selalu jalan menuju neraka. Di semua tempat dan lokasi, di semua season dan waktu, kita jujur manusia. Makanya, saya pernah bilang di dalam konten yang lalu, kita ini kan seperti debu dalam kaca, kata Imam Ghazali. Maka ketika kita sering berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cepatlah kita basuh, maka cepatlah kita suci dengan sholat 5 waktu. Makanya kita kembali kepada sholat itu sendiri, kita kembali kepada sholat itu sendiri. Jangan sampai ninggalin sholat. Kenapa? Karena kita masih butuh sama Allah. Kita masih butuh doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan salah satu doa kita tidak diijabah dan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita tahu neraka tapi kita senang banget untuk berbuat dosa. Kita tidak menjauhinya, jalan menuju neraka, justru kita mendekatinya. Kemudian yang ketujuh, kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa kematian itu pasti akan tiba. Tapi kita santai aja, tidak mempersiapkan amal soleh. Kita cuek dengan amal soleh. Diajak untuk bersedekah, nggak mau. Diingetin tentang sholat, ogah. Diingetin tentang kita berzakat, nggak mau. Diingetin tentang masalah puasa, malas-malas ngerjain. Diingetin tentang suruh baca Al-Quran, kita kadang baca, kadang enggak. Ini masalah. Kita tahu itu. Tapi kenapa? Nah, ini dia nih. Kita kenapa? Padahal semua amalia itu adalah bekal kita di dalam hidup. Sedikit saya baca hikayat. Di dalam kitab Qurtubi, itu dijelaskan bahwa manakala nanti kita meninggal, masuk yang lahat, yang kubur, itu kan yang datang kita itu dua. Satu, amal soleh, kedua, amal buruk. Artinya amal baik dan amal buruk. Kalau amal baik, itu yang menghampiri kita itu makhluknya sangat cantik, Pak Ujur. Sangat cantik banget. Ketika ditanya, ma amaluna, ana amaluka min dunya as-salat. Kamu amal apa? Aku adalah amalmu ketika kamu di dunia mengerjakan sholat. Jadi makhluknya itu luar biasa. Cantiknya luar biasa. Kalau laki-laki yang meninggal, yang datang kan pasti perempuan. Gak mungkin dong kalau laki-laki yang meninggal datangnya laki-laki. Iya. Allah serupain tuh makhluknya dengan amal sholat itu seperti perempuan. Kalau yang meninggalnya laki-laki. Bayangin, kita lagi sendiri ditemenin cewek cantik, gimana rasanya? Di dalam kubur itu seperti itu. Kalau kita mengerjakan sholat, maka Allah akan hadirkan dia. Kenikmatan rodatun min riyadil jinan. Kenikmatan surganya Allah di dalam kubur yang Allah berikan kepada mereka yang suka melaksanakan sholat. Beda dengan orang yang suka beramal maksiat, beramal salah, beramal dosa. Itu datang juga makhluk, cuma makhluknya yang jelek. Makhluknya yang seram. Lalu kita dewekan di kamar, dewekan kita di mana tempat, ditemenin sama orang jelek, udah jelek bau lagi, ya kan? Ya kan? Nah ini kira-kiranya kita, mohon maaf, kita mau apa enggak? Kan itu nggak mau. Nah, kalau kita nggak mau, makanya di sini ulama mengatakan, kata Ibrahim Al-Adham, bahwa kita harus ingat dengan kematian dan kita banyak beramal soleh. Karena amal soleh akan menemukan kita di dalam kubur. Kemudian salah satu yang menyebabkan doa kita dan diijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan ya. Kita kadang-kadang gini. Kan di sekarang ini zamannya mohon maaf, zamannya entertain, zamannya internet, zamannya ibarat kata semuanya serba dunia alam maya. Di mana orang dekat jadi orang jauh jadi dekat, orang mengenal seperti kita nggak jauh nggak kelihatan jadi kelihatan, ya kan? Nih, padahal kita tapakuri,
ada yang menyebabkan doa kita tidak diijabah dan dikabul oleh Allah lantaran dengan kehadirannya kemajuan teknologi. Di antaranya kita kadang-kadang ya oke lah kalau di kampung misalnya tidak semuanya memiliki Android, tidak memiliki handphone, tidak semuanya. Tapi ini hati-hati nih. Yang menyebabkan salah satu doa kita tidak diijabah dan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu melihat keburukan orang lain, menjelekkan orang lain, tetapi kita nggak pernah berintrospeksi tentang keburukan kita sendiri. Jadi ketika orang lain ada kejelekan, wah, kita sebarin. Kalau dalam bahasa sekarang itu mungkin ada gosip, gospot, apalagi was, apalagi ya kan, masya Allah nih, hati-hati nih. Artinya semua tentang keburukan orang kita kita sebarluaskan, sementara keburukan kita sendiri kita tutup-tutupin. Itu yang menyebabkan salah satu doa kita tidak diijabah dan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Wa man lam yastati fa bil lisani, wa man lam yastati fa bil qalbi. Fadzalika ad'aful iman, kata Rasul. Ketika memang itu ada hal-hal yang negatif, bukan disebarkan dengan lisan, bukan. Tapi nasihatin dia baik-baik. Jika dia masih ngeyel aja, silakan robah dengan tangan. Jika masih saja dirobah dengan tidak mampu, maka paling tidak ada rasa benci dalam hati kita. Itu yang dicontohkan oleh Rasul, bukan disebarluaskan. Kenapa? Yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan dosa serta lupa. Oke, lanjut. Kemudian kita gerak cepat aja. Waktunya ya masih ada. Waktunya masih ada. Masih tinggal dikit. Masih. Kemudian, oke. Kemudian yang ke-9. Kita ini kurang bersyukur sama rezeki Allah. Kita ini kurang bersyukur. Kalau kita kurang bersyukur terhadap rezeki Allah, tentang kenikmatan dari Allah, jangan harap ketika kita memohon, berdoa kepada Allah untuk minta lebih, Allah mengijabah dan mengabul doa kita. Kata Ibrahim Al-Adham, itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, kita kadang-kadang suka nganterin mayit ke dalam ke kuburan. Kadang kita suka ngedengar teman kita udah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kadang kita nggak berpikiran bahwa kita juga akan menyusul mereka. Kita juga akan sama, akan mati seperti mereka. Kita nggak berpikiran ke sana, seolah-olah kita akan panjang aja, akan selamanya aja. Nah, jika kita punya sifat tabiat kayak begini, jangan harap ketika kita berdoa kepada Allah, Allah mengijabah dan mengabul semua doa kita. Bang Jul, 10 macam yang menjawabkan doa kita tidak diijabah dan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kategorinya masuk dalam kategori kita akhlak hablum minallah, antara urusannya hamba dengan Allah, makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kuncinya, kembali lagi tentang konten kita pada pagi ini adalah sholat dan bermuhasabah. Selain kita untuk berdoa kepada Allah dengan menghindari 10 macam tersebut, jangan lupa kita jangan ninggalin sholat. Faidah sholat amalu, waidah pasado amalu. Karena kuncinya sholat, kuncinya semua kita menjadi ahli surganya Allah, yaitu kita tidak boleh ninggalin sholat. Amal haji beribu-ribu kali, sodako bermiliar-miliar jika kita lalai terhadap sholat. Jangan harap kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pagi ini kita singkat padat, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah untuk tape berikutnya, konten berikutnya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan Allah senantiasa memberikan benar kepada kami. Dan insya Allah nanti di konten berikutnya pagi, besok atau nanti malam kita akan membahas tentang kenapa sholat menjadi kunci, menjadi masyuk, menjadi ahli surganya Allah. Nanti kita akan bahas tentang sholatnya, tentang rukunnya, tentang syaratnya, tentang ilmunya sholat. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja Bang Jul untuk pertemuan pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sama-sama. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datang dari kebodohan diri saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya, menerima semua amal ibadah kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke Ustaz, atas tausiah pagi ini untuk bermanfaat. Ya, semoga kita sehat semua dan semoga kita siarkan hari ini bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.